Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Tri Indrah Stuti SSN MSN selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara dan teman-teman jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2023 yang saya cintai. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman semua yang bisa hadir untuk menyaksikan paparan presentasi karya ilmiah. Sebelum saya ingin memaparkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani Horijah dengan NIM 2305076012. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 kelas A. Saya ingin memaparkan sebuah presentasi karya ilmiah yang berjudul Bagaimana Kesiapan Infrastruktur Pendidikan Kota Samarinda menjadi daerah penyangga hinterland Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara. Berikut pemaparannya. Sebelum memasuki isi pembahasan, terdapat susunan presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua latar belakang, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan, serta yang terakhir adalah penutup. Memasuki part latar belakang. Di sini bahwa pemindahan lokasi ibu kota merupakan upaya relokasi atau menciptakan ruang dan wilayah yang baru sebagai lokasi berdirinya komponen-komponen pusat pemerintahan untuk menggantikan ruang dan wilayah sebelumnya. Kebijakan pemindahan ibu kota dari suatu wilayah ke wilayah yang lain menjadi sebuah keputusan yang besar karena membutuhkan kesiapan institusi, masyarakat, dan dana yang cukup banyak. Berdasarkan prediksi dari BPS Kota Samarinda dan sebagai daerah pusat pemerintahan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, akan mendapatkan bonus demografi dan jumlah penduduk yang bertambah secara signifikan. Diperkirakan 5 juta sampai 6 juta penduduk akan berbondong-bondong ke Kalimantan Timur. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di bidang pendidikan. Maka perlu adanya kesiapan dan antisipasi dari semua elemen yang terlibat, baik pemerintah, pakar, maupun media yang berperan penting dalam membangun persepsi dan kesadaran bagi masyarakat akan potensi adanya ancaman yang akan dihadapi sesuai karakteristik wilayah kita. Dalam hal ini, masyarakat merupakan aktor yang memainkan peran penting dalam pertahanan dan keamanan nasional atau yang kita lebih kenal dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Beberapa kendala yang dihadapi sekolah-sekolah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur umumnya adalah minimnya infrastruktur pendidikan, sumber daya keuangan yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah Kota Samarinda, topografi, dan medan yang cukup berat untuk terwujudnya pemerataan pendidikan. Beberapa gedung sekolah juga kondisinya rusak dan letaknya jauh dan terpencil, dan bahkan di sekolah menengah masih ada yang masih menumpang. Lalu pembiayaan sekolah yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Hal inilah yang menjadi ironi di tengah hiruk pikuknya pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Maka dari itu, dari segi kesiapan infrastruktur pendidikannya Kota Samarinda sebagai daerah penyangga sesungguhnya belum siap. Hal ini dapat terlihat dari minimnya unit-unit sekolah baru yang seharusnya segera dibangun untuk menyongsong ibu kota negara. Maka hal ini sangat ironi ketika Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara IKN tahun 2024. Kota Samarinda dari sisi potensi sudah cukup tinggi, tapi sisi daya tarik sebagai daerah penyangga belum terlihat karena masih begitu banyak kekurangan resources dilihat dari sisi infrastruktur pendidikan. Begitu banyak permasalahan di bidang pendidikan di depan mata terlihat, yaitu yang pertama, jumlah sekolah masih sangat kurang. Yang kedua, persebaran sekolah sangat tidak merata dilihat dari distribusi sekolah. Yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah masih sangat kurang. Yang keempat,
jumlah tenaga pendidik dan kependidikan masih sangat kurang atau kurang memadai ditinjau dari rasio dengan jumlah siswanya. Yang kelima, pemanfaatan sarana yang belum maksimal. Yang keenam, dukungan masyarakat belum signifikan. Yang ketujuh, rombongan belajar masih kurang. Yang kedelapan, alih fungsi ruangan karena ruangan kelas masih tidak mencukupi. Lalu, masih banyak wilayah yang rawan dengan banjir. Yang ke-10, media pembelajaran yang masih terbatas. Lalu, jumlah tenaga honorer masih sangat tinggi sehingga menyedot anggaran BOSDA. Yang ke-12, dana BOSDAS dan BOSDA masih sangat jauh dari mencukupi jika ditinjau dari kebutuhan siswa selama per tahun. Dan yang terakhir, lahan yang sangat luas tetapi belum diberdayakan dengan baik. Dalam kaitan dengan dunia pendidikan, maka harus segera dibangun sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dengan segala sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Pembangunan sumber daya manusia terutama tenaga guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang sudah ada harus diberdayakan dan dimaksimalkan penggunaannya. Akses internet harus ditinjau oleh seluruh masyarakat. Diperlukan pemerataan dan akses pada yang sama untuk semua orang dalam memperoleh pendidikan yang layak. Lalu masyarakat perlu diajak dengan rembukan dan dilibatkan dengan proses pembangunan. Selanjutnya, daerah penyangga harus mendeteksi dini terhadap bencana banjir. Hal ini terkait kota Samarinda yang berada di dataran rendah hanya beberapa meter di atas permukaan laut, maka harus diantisipasi ketika musim hujan telah tiba. Menuju di sesi terakhir yakni kesimpulan. Maka kesimpulan yang dapat saya terapkan di sini adalah secara makro bahwa kota Samarinda sebagai daerah kota penyangga sesungguhnya belum siap dan masih diperlukan usaha yang sangat keras untuk menjadikan Samarinda sebagai daerah penyangga ibu kota negara. Yang kedua, diperlukan adanya usaha nyata dan luar biasa untuk menyongsong ibu kota negara, khususnya kota Samarinda sebagai daerah hinterland atau daerah penyangga agar benar-benar berkontribusi dalam pembangunan di segala bidang, terutama bidang pendidikan. Yang ketiga, masyarakat Samarinda berhak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, karena sesungguhnya pendidikan itu hak warga negara dan harus dapat diakses oleh semua orang sebagai warga negara dan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi karya ilmiah kali ini. Cukup sekian dan terima kasih, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.